Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pak, baik. Sebelum mengawali pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak absensi dulu ya. Muhammad Fauzan Daim. Hadir, Pak. Rizky Dwidana Putra. Hadir, Pak. Iqbal Fatur Rahman. Hadir, Pak. Muhammad Faisal Pratama. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang lingkungan. Bapak mau tanya terlebih dahulu. Apa itu lingkungan? Faisal boleh jawab. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati. Baik, jawabannya sangat bagus. Baik, benar kata Faisal. Bapak silakan dulu. Seperti yang dijelaskan Faisal, lingkungan itu adalah berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition and organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Ya. Yang selanjutnya komponen lingkungan. Bapak mau tanya, sebutkan lingkungan contoh-contoh lingkungan yang ada di sekitarmu. Iqbal. Kucing, Pak. Baik. Muhammad Rizky. Rizky. Gimana, Pak? Suaranya putus-putus, Pak. Coba sebutkan lingkungan benda yang ada di sekitarmu. Benda tumbuhan. Ada pohon anggrek, Pak, di depan rumah. Baik. Itu semua merupakan contoh-contoh dari komponen lingkungan. Komponen lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu komponen makhluk hidup, misalnya tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba. Yang selanjutnya komponen abiotik, yaitu komponen benda mati, adalah komponen yang terdiri dari tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pengertian interaksi lingkungan. Interaksi lingkungan adalah hubungan yang terbentuk antar individu dengan lingkungan di alamnya. Baik, di sini ada bentuk-bentuk pola interaksi lingkungan. Yang pertama yaitu peristiwa makan dan dimakan. Contohnya rantai makanan, jaring makanan, dan piramida. Yang selanjutnya itu simbiosis. Merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada beberapa macam jenis simbiosis, yaitu simbiosis komensalisme, parasitisme, dan simbiosis mutualisme. Sampai di sini, apa ada yang mau ditanyakan? Faisal, ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak rasa sudah jelas semua ya. Ya, yang selanjutnya ada tugas kelompok. Bapak bagi 2 kelompok, yaitu
Yang kegiatan pertama mengamati komponen lingkungan. Yang kegiatan dua yaitu mengamati bentuk lingkungan. Ya, kelompok pertama itu Faisal, kelompok pertama yaitu Daim dan Iqbal, kelompok kedua yaitu Faisal dan Rizky. Bapak sudah kirim LKPT-nya di grup ya. Silahkan berdiskusi. Baik, Pak. Siap, Pak. Baik, apakah sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Bapak. Baik. Yang gambar pertama boleh dijelaskan hasil diskusi dari kelompok pertama? Baik, Bapak. Jadi gambar pertama itu ada kura-kura, Pak. Baik. Lalu, Terus apa yang komponen biotik itu sebagai hewan peliharaan, terus sebagai barang hiasan, sebagai penjaga ekosistem di sekitar. Terus itu tadi itu di air, terus itu peran abiotiknya itu sebagai pembangkit listrik, sebagai penyedia kebutuhan rumah tangga, misalkan mencuci dan masak gitu, Pak. Mungkin dari Daim boleh bantu menjelaskan. Oke, izin masuk. Di gambar ditemukan dari komponen biotiknya itu ada hewan rusa ya. Nah, untuk hewan rusa ini peranannya untuk menjaga kesehatan dari tubuh, tanduknya bisa digunakan untuk sebagai hiasan dan ada yang bisa digunakan untuk obat. Nah, selain dari komponen biotik, ada komponen abiotik ya, yaitu tanah sebagai tempat berpijak dan penyubur tanaman. Lalu ada ikan yang berada di dalam air, sumber protein hewani peranannya dan menjaga kesehatan tubuh serta bisa menjadi hiasan di dalam akuarium. Terus ada kayu ya untuk komponen abiotik sebagai alat perabotan rumah tangga, lukisan, dan bahan kertas. Lalu yang terakhir ada bunga matahari untuk dan menjaga tubuh. Itu dari kelompok 1. baik, jawaban yang sangat bagus. Untuk kegiatan yang kedua, gambar 2 dan 3 boleh dijelaskan oleh kelompok 2. Oke, Pak. Untuk interaksi yang pertama itu ada interaksi dari kerbau dengan serigala. Nah, itu disebut simbiosis mutualisme. Di mana simbiosis mutualisme itu adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua organisme. Pada gambar kerbau itu mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan pada burung jalak mendapat keuntungan yaitu mendapatkan makanan. Lalu itu ada lebah dengan bunga, dan bentuk interaksinya juga simbiosis mutualisme.
yaitu hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua organisme. Pada gambar itu lebah diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga, dan bunga mendapat keuntungan yaitu dapat membantu proses penyerbukan dari bunga. Lalu itu ada ikan hiu dengan remora, simbiosis komensalisme. Pada gambar itu merupakan simbiosis komensalisme. Setelah hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan yang berjatuhan, dan di saat sisa-sisa makanan itu jatuh, ikan-ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa makanan dari hiu, dan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Yang selanjutnya bisa dibantu oleh teman saya, Faisal, silakan. Baik, yang keempat itu ada bunga anggrek dengan pohon mangga. Bentuk interaksinya simbiosis komensalisme. Tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan air, mineral, dan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Cara anggrek mendapatkan air dan mineral ini yaitu dengan menyerap air dan mineral yang terdapat pada kulit pohon mangga tersebut. Meskipun sudah lapuk sekalipun, dengan demikian bunga anggrek diuntungkan karena bisa melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan, sedangkan pohon mangga tidak dirugikan sama sekali. Gambar yang terakhir yaitu gambar benalu dengan pohon. Bentuk interaksinya yaitu parasitisme. Simbiosis ini merupakan kondisi ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Gitu Pak, cukup dari kelompok kami. Oh iya Pak, itu ada gambar 3. Nah, pada gambar 3 itu menjelaskan tentang jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan itu adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Lalu jaring-jaring makanan itu memperlihatkan hubungan populasi dengan populasi lainnya. Jaring-jaring yang menggambarkan hubungan makanan dimakan itu berbentuk agar kelangsungan hidup populasi, kestabilan komunitas dan ekosistem, Pak. Baik, Begitu Pak dari kelompok kami, Pak. jawaban yang sangat bagus dari kelompok 2 dan 1. Benar, itu merupakan yang gambar pertama yaitu merupakan komponen-komponen lingkungan, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Sementara gambar 2 dan 3 merupakan bentuk atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Yang gambar 2 merupakan simbiosis, yang gambar ketiga merupakan jaring-jaring makanan. Baik, Bapak akan memperlihatkan ilustrasi tentang jaring-jaring makanan atau bentuk interaksi makhluk hidup. Apakah videonya sudah terlihat? Saya Meliana Muntaha. Saya adalah hubungan antara seekor lebah
dengan setangkai bunga. Nah, simbiosis ini terjadi ketika lebah menghisap madu yang ada pada bunga. Mengapa kejadian ini disebut simbiosis mutualisme? Ini karena kedua makhluk hidup ini mendapatkan keuntungan. Lebah mendapatkan makanan. Sementara itu, kehadiran lebah dapat membantu penyerbukan bunga. Apakah ada contoh lain selain hubungan antara lebah dan bunga? Tentu saja ada. Contoh lain dari simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara anemon laut dengan ikan badut atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ikan Nemo. Kalian tahu kan film kartun tentang ikan itu? Mengapa kejadian itu termasuk ke dalam simbiosis mutualisme? Itu karena kedua makhluk hidup tersebut mendapatkan keuntungan. Ikan mendapat keuntungan yaitu bisa tinggal di sela-sela tentakel anemon laut sehingga terhindar dari serangan predator. Selain itu, anemon laut juga mendapatkan keuntungan karena ikan badut membersihkan kotoran yang ada pada anemon laut. Sekarang, kalian sudah paham kan apa itu simbiosis mutualisme? Jika sudah paham, ayo kita bahas dua jenis simbiosis yang lainnya. Selanjutnya, ada simbiosis komensalisme. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme? Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu lagi tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dari pengertian tadi, kira-kira apa ya contoh dari simbiosis komensalisme? Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara ikan hiu dan ikan remora. Hubungan ini terjadi ketika ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Sekarang, kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme? Selanjutnya, kita akan membahas jenis simbiosis yang terakhir nih teman-teman. Jenis simbiosis yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Apa sih simbiosis parasitisme itu? Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antar dua makhluk hidup, di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan dan makhluk lainnya dirugikan. Kira-kira apa ya contohnya? Contoh dari simbiosis parasitisme adalah hubungan antara manusia dengan kutu di rambut. Kutu diuntungkan karena dapat hidup, tinggal, dan mendapatkan makanan di rambut manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena kehadiran kutu dapat membuat kepala manusia gatal-gatal. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu simbiosis? Sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi kita kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah semuanya sudah jelas? Ya, yang selanjutnya itu penugasan kuis ya. Yang bisa jawab Bapak kasih poin.
Yang soal pertama yaitu komponen apa saja yang terdapat di lingkungan. Saya Pak, Baik, Iqbal, gimana jawabannya? komponen biotik dan antibiotik Pak. Wah, bagus jawabannya. Bagus. Dan selanjutnya, jelaskan bagaimana pola interaksi antar hiu dengan ikan remora. Saya Pak, Baik, Iqbal, apa jawabannya? interaksi antara hiu dan ikan remora adalah simbiosis komensalisme Pak. Terus di ikan remora itu biasanya berenang di dekat ikan hiu. Terus ikan remoranya itu mendapatkan keuntungan karena dapat sisa makanan dari makanan hiu dan dapat perlindungan. Sementara ikan hiu tidak akan terpengaruh. Begitu Pak. Baik, jawabannya sangat bagus ya. 2 poin buat Iqbal. Terima kasih Pak. Baik, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mengenai materi, apakah ada yang ditanyakan? Baik, Bapak rasa tidak ya, cukup jelas. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.